Benar. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Selamat datang di channel Mager Santai. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Oath. Film ini menceritakan pasukan Belanda yang berusaha menguasai negara kita. Meski Presiden Soekarno menyatakan Indonesia telah merdeka, tapi niat Belanda tidak akan mudah, karena Laskar Pejuang kita akan melawan mereka dengan serangan gerilya. Indonesia merdeka. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal berlabuh membawa pasukan Belanda. Seorang prajurit yang bernama Matthias Kohan mengenalkan dirinya kepada Johan de Vries. Sesampainya di pos, mereka diberi seragam dan sebuah senapan. Mereka akan dikirim ke Semarang untuk bergabung dengan Divisi B. Sebelum berangkat, Mayor Pendes memberi pidato yang berisi propaganda. Mayor menjelaskan misi mereka adalah merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu mereka, yaitu Amerika. Mayor Pendes menuduh Bung Karno adalah boneka Jepang karena telah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjuang mengusir Belanda dari tanah air Indonesia. Keesokan harinya mereka menuju ke Semarang dengan menaiki sebuah truk. Perjalanan mereka sangat menyenangkan karena disuguhi pemandangan yang begitu indah. Setibanya di Semarang, mereka akan menempati sebuah camp yang bernama Macan Liar. Seorang kawan yang berada di camp lebih dulu memperingatkan mereka agar tidak mempercayai penduduk lokal karena sesungguhnya rakyat Indonesia ingin mengusir tentara Belanda. Kemudian pemimpin camp yang bernama Komandan Mulder dengan tegas menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi oleh pasukannya. Karena esok paginya Johan dan Matthias akan diberi tugas untuk berpatroli yang dibagi dalam 3 grup berbeda. Karena patroli ini sangat penting untuk memberi keyakinan pada rakyat lokal bahwa Belanda hadir untuk memberikan perlindungan dan membangun kembali negara Indonesia. Keesokan paginya, para prajurit melaksanakan patroli pertama. Dat was zeker lekker. Oh, wat lekker. Was het lekker? Aan. Hingga mereka bertemu dengan seorang petani. Lalu Johan menanyakan keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Ia juga mengatakan tujuan mereka untuk membantu rakyat Indonesia memberantas pejuang yang mereka anggap teroris. Tidak, Tuan. Saya tidak melihat. Sesampainya di sebuah perkampungan, mereka disambut oleh bapak-bapak. Ia mengatakan jika di desa ini masih aman dan tentram. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka diberi air minum kelapa untuk melapaskan rasa haus mereka. Kemudian regu patroli sampai di sebuah perkebunan yang diolah Belanda. Seorang penjaga di sana mengatakan bahwa selama 3 bulan menjaga perkebunan tidak pernah ada kejadian apa-apa. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya pernah dijadikan markas tentara Jepang. Ternyata perkebunan ini dulunya bekas milik keluarga bangsawan, dan tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Rupanya para prajurit telah menembak seekor monyet, lalu dipanggang sebagai santapan malam mereka. Di depan api unggun mereka menghabiskan malam bersama. Di pagi harinya, Johan terbangun setelah mendengar suara teriakan. Bocah itu memberitahu bahwa desanya didatangi kelompok yang dicari oleh tentara Belanda. Mereka pun segera melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana, tentara Belanda melihat 2 warga telah dibunuh dengan keji. Johan mulai tersadar jika ia sedang berada di peperangan yang sadis dan brutal. Tapi saat ini tentara Belanda tidak bisa mengejar gerombolan pelaku yang sudah kabur bersembunyi ke dalam hutan. Singkat cerita, prajurit Belanda sampai di sebuah pasar. Di sana Johan membeli pecel sambil memandangi gadis manis.
hingga dirinya melihat seorang warga yang dihajar oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang kasihan mencoba untuk menghentikan mereka. Ada apa? Bapak itu mengatakan jika tentara Jepang ini telah mencuri barangnya. Tak lama seorang perwira bernama Raymond Westerling datang dengan menodongkan pistol di kepala perwira Jepang. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Raymond dengan kepercayaan dirinya terus mengancam perwira Jepang itu agar segera pergi. Johan pun terkesima melihat keberanian Raymond yang seorang diri melawan para tentara Jepang. Hingga nama Raymond menjadi perbincangan di kalangan prajurit muda. Diketahui Raymond dijuluki The Drug atau si orang Turki. Ia dibesarkan di Istanbul, perwira yang cerdas dan efisien dalam menjalankan tugas. Ia pernah mengikuti pendidikan militer di Angkatan Laut Inggris. Ketika malam tiba, Johan bersama rekan-rekannya sedang menikmati keramahan rakyat pribumi dengan minum-minum sambil menyaksikan pertunjukan seni budaya. Suasana malam semakin hangat saat mereka mengunjungi area prostitusi. Lalu Johan memilih seorang gadis yang bernama Gita. Esok harinya, kelompok regu Johan dan Matthias berpatroli di area persawahan Klewang. Johan berusaha mencari tahu keberadaan pejuang gerilya Indonesia. Tak terasa sudah 3 bulan lamanya, tapi mereka tidak menemukan petunjuk lokasi para pejuang kita. Pejuang gerilya bagai hantu menyerang tiba-tiba, kemudian menghilang tanpa jejak. Prajurit Belanda terus berpatroli sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Tanpa tersadar mereka tersesat. Kopral Cullen lalu memutuskan semua prajuritnya untuk menyeberangi sungai. Dan tiba-tiba para pejuang kita menyerang di saat yang tepat sambil bersembunyi di balik semak belukar. Para prajurit membalas serangan dengan menembak segala arah. Akibat tembakan itu, Luka Werner mengalami pendarahan hebat dan ia meninggal dunia. Karena serangan itu membuat mental mereka semakin tertekan. Mereka pun teler di sebuah bar. Hingga Matthias menghina Ratu Belanda yang tak bisa apa-apa ketika Nazi menculik keluarganya. Tapi seorang lelaki yang tidak terima ratunya dihina, ia marah, lalu menghajar Matthias dan tawuran pun tak bisa terhindarkan. Hingga petugas datang menghentikan mereka. Sementara Johan pergi ke tempat kita untuk melampiaskan nafsunya. Esok harinya, Cullen dan Johan disidang oleh Komandan Mulder yang menuduh mereka lalai dalam menjalankan tugas, yang mengakibatkan Werner tewas diserang pejuang kita. Komandan juga memberitahu jika konflik ini sedang mendapat perhatian khusus dari atasannya di Jakarta. Beberapa hari kemudian mereka menangkap seorang pria yang diduga pelaku penembakan Werner. Semua prajurit di camp ingin menghajarnya, namun aksi mereka dihentikan oleh sang komandan. Tak lama Raymond datang untuk menginterogasi pejuang itu dengan menyiksanya agar memberitahu keberadaan kelompoknya. Meski disiksa sampai menjerit kesakitan, pejuang kita tidak memberikan jawaban. Lalu dengan lantang menyuarakan, "Indonesia merdeka!" Keesokan paginya, seorang bapak-bapak mendatangi camp. Maksud kedatangannya untuk minta pertolongan kalau putrinya telah dibawa oleh para pemberontak. Ia memberitahu persembunyian Laskar Gagak Hitam yang selama ini meneror pasukan Belanda. Akan tetapi Komandan Mulder menolak karena lokasinya sangat jauh dan menurutnya ini sebuah jebakan. Mendengar itu, Raymond malah tertarik mencari kelompok Gagak Hitam dengan mengajak Johan dan Samuel, yaitu orang yang terlibat tawuran tempo hari. Kamu siap? Siap. Di malam itu mereka menembus hutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di persembunyian pemberontak. Raymond menyuruh Johan dan Samuel berjaga di luar. Dengan keahliannya, Raymond mengendap-endap menghabisi satu persatu pemberontak yang sedang berjaga. Hingga akhirnya mereka sukses menyelamatkan semua sandera.
Setelah misi itu, Johan semakin dekat dengan Raymond, menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi persahabatan mereka tak bisa mengobati rindu Johan pada keluarganya, yang ternyata ayah Johan anggota Nazi. Suatu hari, Johan dan Matthias diberi tugas untuk membebaskan pejuang kita karena hasil kesepakatan dari atasan. Tapi Johan sudah terpengaruh dengan idealis Raymond. Dia malah membunuh pejuang kita. Kemudian Raymond mengajak Johan masuk ke dalam hutan, menemui Laskar Islam untuk membuat kesepakatan memberitahu lokasi kelompok yang berideologi komunis. Raymond menyatakan negeri ini sedang dalam kekacauan. Setelah kepergian Jepang dan Inggris, telah muncul organisasi yang saling bermusuhan karena perbedaan ras, etnis, dan agama. Tapi sebenarnya rakyat Indonesia hanya ingin kedamaian membangun negaranya. Sementara Johan yang telah jatuh hati, ia memberi hadiah dan uang untuk memikat hati kita. Malam itu Johan diajak oleh Raymond menemani meeting rahasia, karena sebelumnya seorang calon komandan pasukan khusus sudah disergap dan dibunuh oleh pejuang kita. Karena hal itu Raymond ditunjuk menjadi pemimpin pasukan khusus. Akan tetapi Raymond menolaknya. Ia mengatakan jika saat ini masih banyak kerusuhan di mana-mana dan pihak Belanda harus mengambil langkah pasti untuk meredam pemberontakan agar Belanda mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Sang mayor memberi Raymond kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Raymond Westerling merekrut beberapa prajurit dari kamp Macan Liar. Raymond melatih pasukannya untuk menjadi prajurit yang tangguh. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus telah selesai. Raymond mengajak Johan dan Samuel menemui seorang pejabat yang memberikan tugas khusus di luar Jawa. Raymond menyuruh Johan agar bersiap-siap karena mereka akan berangkat esok hari. Dan tak lupa Johan pergi ke rumah kita untuk pamit sekaligus bermesraan. Tapi yang ia dapat hanyalah kebohongan. Siapa dia? Jangan tembak. Karena selama ini kita sudah punya calon suami. Johan yang patah hati berusaha melupakan semuanya. Sebelum berangkat, pasukan telah bersiap di bibir pantai. Tak lama Raymond datang membawa surat perintah membereskan pemberontak di Pulau Celebes, Sulawesi Selatan. Singkat cerita, mereka telah sampai di Celebes. Lalu mereka bergerak menuju desa Lisowe, yang diduga tempat persembunyian para pejuang yang mereka anggap teroris. Mereka langsung mengobrak-abrik rumah, lalu mengumpulkan semua warga di tanah lapang. Kemudian datanglah Raymond dengan membawa 15 nama yang dituduh sebagai teroris. Raymond menyuruh warga maju ke depan jika dipanggil namanya. Puang Side. Kah kamu Puang Side? Benar. Setelah Raymond menghabisi semua pejuang kita, Johan dengan raut wajah kebingungan mengubur mayat-mayat menjadi satu liang. Setelah kejadian itu membuat pikiran Johan tak tenang. Lalu Johan menemui Raymond untuk mengetahui alasan mengapa membantai rakyat tanpa melakukan interogasi. Raymond menjelaskan kalau dirinya memiliki daftar nama yang terjamin kebenarannya. Jika ia salah tembak, pihak Belanda akan tetap membenarkan tindakan tersebut, karena memberantas semua pemberontak adalah misi ini. Setiap hari pasukan Belanda menyisir desa demi desa, membantai warga atas nama memberantas teroris. Raymond juga menyuruh Johan dan Matthias menembak warga. Sesampainya di gereja tua, Johan mengingat dosanya membunuh orang yang tidak bersalah. Tangisan dan darah sudah menjadi pemandangan Johan setiap hari. Ketika Raymond memanggil warga yang bernama Kacau Numang, ia mengaku dirinya telah dijebak oleh temannya dan mengatakan kalau dirinya tidak pernah ikut dalam perjuangan. Tapi Raymond yang tak menerima alasan itu langsung menodongkan pistolnya. Saat akan menembak, Johan menghalanginya. Met alle respect, meneer. Raymond menyuruh Johan agar tidak ikut campur dalam urusan ini.
atau Johan akan ditembak dalam waktu 3 detik. Raymond menganggap Johan pengkhianat karena menghambat misi ini setelah diberi kesempatan membela negara. Raymond juga membuka aib Johan dengan mengatakan kalau ayah Johan ternyata anggota Nazi di Belanda. Raymond melepas Johan agar pergi menuju pantai untuk berlindung di kapal Belanda. Tapi Johan akan dikejar oleh 3 prajurit yang akan membunuhnya. Dengan bekal sebuah pisau, Johan segera kabur menembus hutan. Ketika Johan sedang beristirahat, ia melihat prajurit yang memburunya. Bukannya kabur, Johan malah berencana menghabisi mereka. Berkat kemampuannya menjadi pasukan khusus, Johan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Dari balik kegelapan, Johan menodongkan pistolnya di kepala Matthias. Mulai sekarang tak ada lagi rasa persahabatan di sana. Johan meminta seragam Matthias agar bisa masuk ke kapal. Ketika Johan berjalan menuju kapal, dia dikagetkan dengan datangnya Raymond. Ternyata semua ini adalah jebakan Raymond. Kini Johan yang sudah tak peduli dengan nyawanya, dan tiba-tiba tembakan Raymond tidaklah fatal karena hanya seperti luka sayatan. Dan film beralih ke masa depan di masa Perang Dunia telah usai. Johan kini sudah kembali ke Belanda mengunjungi ibunya. Sang ibu menyuruh Johan agar mencari pekerjaan baru. Akhirnya Johan mendapatkan pekerjaan menjadi buruh pabrik. Di saat libur, Johan menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang sedang dipenjara. Sang ayah menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan pengkhianat negara. Johan memberitahu jika ibunya telah meninggal dunia. Kini Johan semakin depresi menjalani hidup tanpa arah dan tujuan. Ia mencari teman-temannya ketika menjadi tentara. Sampai di sebuah gedung teater, di sana Johan menyaksikan Raymond sedang melakukan aksi panggung. Johan lalu menemui Raymond setelah pertunjukan selesai. Melihat kedatangan Johan membuat Raymond terkejut. Johan melepaskan sebuah tembakan membalas apa yang telah dilakukan Raymond di masa lalu. Dan setelah itu, Johan bunuh diri. Film ini didedikasikan kepada korban kekejaman Raymond Westerling. Dari film ini kita bisa melihat sudut pandang dari sisi pasukan Belanda yang menjajah tanah air kita. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya kita menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan negara Indonesia tercinta. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka dengan video di channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.